perkenalkan nama saya Sisilia Ninik Sukmawati, biasa dipanggil Sisil, saya dari program studi pendidikan ekonomi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Cek video selanjutnya. Bye-bye. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya dengan beribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan segala aspek perbedaan yang ada. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur wawasan Nusantara dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama adalah unsur wadah. Dasar yang satu ini memandang bahwa wilayah lautan lebih penting dengan wilayah daratan, sehingga muncul beberapa konsepsi. Yang pertama, berdasarkan arti klasiknya, yaitu memusatkan perhatian pada suatu wilayah lautan. Sedangkan arti pengembangannya yaitu melindungi pulau-pulau kecil di wilayah Indonesia, sehingga tidak mengeksploitasi secara besar-besaran. Yang kedua adalah unsur isi. Dalam unsur isi wawasan Nusantara memiliki 2 bentuk komponen. Yang pertama, cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Dan yang kedua adalah asas-asas kesatuan dan pemerataan. Unsur yang ketiga yaitu unsur tata laku. Unsur tata laku merupakan dasar interaksi unsur wadah dengan isi, yaitu tentang tata laku batiniah dan lahiriah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hakikat wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara. Dalam pengertiannya adalah cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara. Asas merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi taatnya dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari 6. Yang pertama, kepentingan yang sama. Yang kedua, keadilan. Ketiga, kejujuran. Yang keempat, solidaritas. Yang kelima, kerjasama. Dan yang keenam, kesetiaan. Arah pandangan wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, arah pandang ke dalam. Dan yang kedua, arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam yaitu bangsa Indonesia harus peka dan berusaha dalam mencegah dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu konflik dan dapat memelihara persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan Tunggal Ika. Yang kedua adalah arah pandang keluar. Arah pandang ini mengandung makna bahwa dalam kehidupan internasional bangsa Indonesia harus menjaga kepentingan nasional untuk semua aspek kehidupan. Selanjutnya adalah kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara dibagi menjadi 2. Yang pertama, wawasan nasional bangsa. Ajaran ini diyakini keberadaannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kedudukan yang kedua yaitu tentang wawasan Nusantara dalam paradigma nasional yang dapat dilihat dari stratifikasi. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah. Yang kedua, UUD 45 sebagai landasan konstitusi negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara sendiri sebagai visi nasional. Dan yang keempat, ketahanan nasional sebagai kebijaksanaan nasional. Lalu, apa fungsi wawasan Nusantara? Jadi, fungsi wawasan Nusantara dijadikan sebagai pedoman, motivasi, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah.